Shalom, kita bertemu kembali di dalam pokok bahasan mengenai metode menulis makalah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan dalam pembahasan minggu lalu, yaitu berkaitan mengenai kutipan. Dan saat ini kita akan belajar mengenai satu pokok bahasan yang melanjutkan topik pertemuan yang lalu. Kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai jenis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tetapi pada pertemuan sekarang kita akan membahas bagaimana membuat pedoman kutipan yang tepat. Kadang-kala kita memang bisa membedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung, tetapi dalam pengimplementasiannya kita seringkali mengalami kesulitan dan bahkan kesalahan di dalam melakukan kutipan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pedoman kutipan yang tepat, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Dan pembahasan kali ini saya menggunakan sumber yaitu dari tulisan Pak Alexander Kirks dengan judul pedoman mengenai kutipan sumber akademis yang tepat. Dan dalam penjabaran mengenai pedoman penulisan kutipan yang tepat, saat ini saya mengambil contoh yaitu dari artikel Pak Rid mengenai analisis kesatuan tema dan struktur kitab Imamat yang telah terbit di jurnal ISTIS tahun 2016. Bagian penting dari kesarjanaan akademis modern adalah kutipan, sumber yang tepat. Jadi seringkali orang menggunakan menulis kutipan, mengatakan kutipan, tetapi dalam pendokumentasiannya, pengaplikasiannya, kutipan masih mengalami banyak salah. Banyak kebingungan di Indonesia yang melingkupi persoalan ini. Oleh karena itu, makalah ini atau materi ini akan menawarkan prinsip-prinsip dan contoh-contoh untuk menjelaskan bagaimana seorang mahasiswa harus mengutip sumber akademik itu secara tepat. Oke, saya langsung mengambil yaitu dari artikel tadi ya, Pak Karit yang termuat di dalam jurnal ISTIS. Saya mengambil ini salah satu kutipan langsung. Ini adalah kutipan asli tulisan beliau. Ada konsensus umum di antara ahli-ahli kitab Imamat bahwa tema utama buku ini berhubungan dengan kekudusan. Wenham menulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Bisa disebut moto Imamat. Tema ini merupakan tindak lanjut logis dari tema keluaran, yaitu kehadiran Yahweh dengan umatnya. Kedua buku ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari perjanjian yang telah dibuat oleh Yahweh dengan umatnya. Nah, saudara-saudara, jadi ini merupakan kutipan asli. Ini adalah kutipan asli yang termuat dalam artikel Pak Karit. Nah, kalau saudara mengambil kutipan ini kemudian masukkan di dalam karya ilmiah saudara, maka itu disebut plagiat. Saudara bisa melihat komentarnya. Jika mahasiswa menyalin dan menempelkan atau copy paste paragraf ini ke dalam tugasnya sendiri dengan atau tanpa catatan kaki, Karit, atau kalau mahasiswa mengetik kata-kata yang sama persis dengan apa yang bisa dilihat di atas, tetapi mahasiswa itu tidak mengakui sumber bahan itu, maka jelaslah hal ini merupakan plagiat. Jadi kalau saudara mengerti ini merupakan kutipan asli yang termuat dalam tulisan Pak Karit, lah kemudian saudara menyantumkan tulisan ini di dalam karya ilmiah saudara, menulisnya persis dengan ini, dan saudara tidak membubuhkan catatan kaki, itu namanya plagiat. Atau yang kedua, saudara mengetik kata-kata ini persis seperti ini, tetapi mahasiswa tidak menuliskan sumber dari mana tulisan ini, maka itu juga disebut sebagai plagiat. Atau jika mahasiswa menyalin paragraf di atas,
tanpa kutip, tanpa kutipan. Hal itu menyiratkan bahwa mahasiswa sendiri telah menulis kata-katanya, bukan Karl. Oleh karena itu, plagiat, menipu pembaca. Yang ketiga, kalau saudara menulis ini, kemudian saudara tanpa membubuhkan kutipan. Jadi kalau itu pendapat orang, andai kata saudara ngambil paragraf 1, maka perlu adanya tanda kutip. Ini tanda kutip adalah menunjukkan bahwa ini bukan ide saudara, ini adalah dari penulisnya, dari Pak Karli. Jadi kalau saudara menyalin kemudian tanpa ada kutipan, hal ini mengingatkan bahwa seolah-olah ini tulisan saudara, tetapi ini merupakan tulisan dari Pak Karli. Maka itu adalah penipu atau plagiat, saudara menipu pembaca. Oke. Itu tadi pendahuluan. Jadi kalau saudara ngambil kutipan orang dengan apa adanya, tetapi saudara tidak membubuhkan sumber, maka itu plagiat. Atau saudara menulis sama persis seperti itu, tapi saudara nggak membubuhkan sumber, itu juga plagiat. Kita lihat yang ada di sebelah kiri, yaitu kutipan asli. Jadi ini sama, saya pakai paragraf ini sampai nanti yang paling terakhir, jadi sama. Kutipan aslinya ini. Jadi ini dari artikel Pak Karli, saya kutip persis seperti ini. Kemudian kalau saudara menulis seperti ini, andai kata ada penulisnya menulis seperti ini. Ini yang asli, kemudian ini kutipan penulis. Kutipannya seperti ini. Ada konsensus umum di antara ahli-ahli kitab Imamah bahwa tema utama buku ini berhubungan dengan kekudusan. Wehan menulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Bisa disebut moto Imamah. Tema ini merupakan tindak lanjut logis dari tema Keluaran, yaitu kehadiran Yahweh dengan umatnya. Kedua buku ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari perjanjian yang telah dibuat oleh Yahweh dengan umatnya. Keluaran berfokus pada apa artinya menjadi kepemilikan berharga, dan seterusnya. Saya tidak akan baca semua. Saudara-saudara, kalau saudara melihat ini, melihat di sini, saudara bandingkan dengan ini, kira-kira bedanya apa? Kalau saudara melihat di sini, silahkan dipikirkan. Kira-kira apa yang membedakan kutipan asli dengan kutipan penulis? Kira-kira salahnya di mana? Saudara bisa memikirkan itu? Oke. Komentar. Penggunaan artikel Karli ini mungkin tidak dianggap sebagai plagiat. Ya? Saudara bisa lihat di sini. Saudara bisa melihat tadi, itu tidak plagiat karena sumbernya diakui, ada sumber di situ. Namun contoh ini setidaknya merupakan contoh kutipan yang tidak pantas karena tidak ada indikasi bahwa kata-kata Karli digunakan. Kalau seorang mahasiswa ingin menggunakan kata-kata yang sama persis dari suatu sumber, maka tanda kutip menunjukkan bahwa kata-kata orang lain sedang digunakan. Kalau bahan yang dikutip kurang dari 4 baris teks, maka kutipan tersebut dapat dimasukkan ke dalam paragraf mahasiswa. Artinya seperti ini. Tadi tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai plagiat karena dia menyantumkan sumber dalam kutipan itu. Tetapi kutipan ini dianggap tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Kalau saudara mengutip catatan orang, mengutip sama persis dengan buku, harus dikasih tanda kutip. Kalau kutipan saudara itu kurang dari 4 baris, maka kutipan itu disatukan dengan paragraf, kemudian dikasih tanda kutip. Ini nampaknya persis seperti pertemuan minggu lalu, ketika saudara mengamati di dalam kutipan langsung di poin yang pertama, yaitu yang kutipan kurang dari 4 baris, maka disatukan dengan paragraf. Tetapi harus dikasih tanda kutip. Kalau saudara tidak kasih tanda kutip, itu menunjukkan bahwa seolah-olah itu adalah tulisan saudara, ide saudara. Padahal itu adalah ide orang lain. Jadi, hal seperti ini adalah tidak pantas.
Sekarang kutipan yang kedua, contoh yang kedua. Sama ya, saudara-saudara. Ini kutipan asli saya pakai sama. Saya tidak akan membaca. Kemudian ada orang tulis seperti ini. Khalid setuju dengan konsensus ilmiah umum bahwa kekudusan adalah tema dasar kitab imamat. Dia menulis, tema ini merupakan tindak lanjut logis dari tema keluaran, yaitu keadilan Yahweh dengan umatnya. Kedua buku ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari perjanjian yang telah dibuat oleh Yahweh dengan umatnya. Saya setuju dengan analisis ini, karena saya berpikir bahwa keadilan Tuhan dengan Israel ditekankan di seluruh kisah 10 tulah dan pembangunan tabernakel dan seterusnya. Kira-kira apakah kutipan seperti ini itu pantas atau layak? Silahkan dipikirkan. Oke, baik. Apa yang membedakan kutipan ini dengan kutipan sebelumnya? Kalau kutipan ini setidaknya dia mengomentari, dia berinteraksi. Contohnya, Khalid setuju. Nah, ini merupakan komentar. Jadi, akan lebih baik ketika saudara itu menulis kutipan, saudara harus setidaknya berinteraksi dengan tulisan atau teks itu. Nah, komentar itu bisa ada 3 jenis macam ya ketika kita berinteraksi. Yang pertama, kita boleh setuju. Contohnya, saudara setuju dengan pendapat penulis atau pendapat para teolog itu. Yang pertama, setuju. Yang kedua, saudara bisa menolak. Mungkin saudara tidak setuju, saudara tidak sepaham, bisa menolak. Contohnya, saya tidak setuju dengan pendapat ini, saya tidak setuju dengan penafsiran ini, itu bisa. Atau yang ketiga, saudara bisa netral. Saudara tidak memihak, saudara tidak setuju, saudara tidak menolak, tetapi saudara netral. Itu bisa saja. Apakah kutipan ini tepat? Tepat. Kutipan seperti ini tepat. Karena apa? Karena berinteraksi dengan penulis atau dengan teks itu. Contohnya ini, saya setuju, saya berpikir, Khalid setuju. Ini merupakan komentar. Artinya dia nggak cuma memasukkan kutipan, tetapi dia juga mengomentari. Lihat komentar ini. Perhatikan bahwa dalam contoh ini, tanda kutip digunakan untuk menunjukkan kata-kata mana yang diambil langsung dari artikel Khalid. Jadi ada tanda kutip. Tanda kutip ini menunjukkan bahwa bagian mana yang diambil persis dari artikel Khalid. Yang kedua, lebih lanjut, paragraf di atas menunjukkan penggunaan yang baik terhadap sumber karena mahasiswa berinteraksi dengan gagasan Khalid secara kritis. Nah, ini poinnya di sini. Berinteraksi dengan gagasan. Jadi kalau kita membaca teks itu, contohnya kutipan asli tadi, kemudian kita komentari, oh ya saya setuju dengan pendapat ini, saya menolak, begitu. Itu namanya berinteraksi. Nah, kemudian saudara memberikan komentar atau pemahaman Anda mengenai tulisan tersebut. Seorang mahasiswa tidak boleh hanya membuat tambal sulam dari gagasan-gagasan sarjana lain. Sebaiknya penelitian dan penulisan yang baik mencakup diskusi tentang kekuatan dan kelemahan sumber-sumber dikutip. Jadi seringkali mahasiswa itu melakukan tambal sulam, mengambil buku ini dimasukkan, ngambil buku ini dimasukkan, ngambil buku ini dimasukkan. Jadi seolah-olah tambal sulam tanpa ada komentar. Nah, itu tidak boleh. Jika seorang mahasiswa setuju, seperti yang saya ungkapkan tadi, jika mahasiswa itu setuju dengan perspektif penulis, dia harus menjelaskan kenapa dia setuju. Nah, kalau saudara setuju dengan pendapat Pak Khalid contohnya, mengapa saudara setuju? Nah, kemudian jika Anda tidak setuju, tulis alasannya kenapa saudara tidak setuju. Itu namanya interaksi. Jadi kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa. Saudara berikan alasan, komentar. Itu namanya saudara berinteraksi dengan teks, saudara berinteraksi dengan artikel, berinteraksi dengan pendapat teolog atau pendapat penafsir yang sedang Anda teliti. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Masih sama, kutipannya sama. Ini persis ya, diambil dari artikel Pak Arif.
andai kata ada orang menulis kutipan seperti ini. Jadi ini kutipannya asli seperti ini, kemudian ada orang menulis seperti ini. Kalrit dengan berguna menjelaskan bagaimana tema kitab Imamat terhubung dengan tema keluaran. Saudara lihat ini ya, ini lebih dari 4 baris. Jadi kalau kutipan lebih dari 4 baris maka jadikan kutipan blok. Sudah, ini di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Apakah kutipan seperti ini bisa dikatakan tepat atau pantas? Silakan dipikirkan. Oke, kutipan ini tepat. Mengapa tepat? Karena kutipan ini lebih dari 4 baris ya. Jadi aturan dalam melakukan sitasi atau kutipan, jika kutipan itu lebih dari 4 baris atau 4 baris lebih atau bahkan 1 paragraf, maka kutipan itu dijadikan kutipan blok. Aturannya seperti hal ini. Nah, lalu kita lihat sekali lagi. Contoh ini mewakili kesarjanaan yang baik karena penulis berinteraksi secara kritis dengan artikel Kalrit dan menjelaskan dia mau memodifikasi analisis. Jadi dia juga berinteraksi, ada interaksi secara kritis dengan artikel. Kemudian menjelaskan modifikasi analisis. Namun mahasiswa harus menggunakan kutipan blok dengan sengaja dan hemat. Mengapa harus menggunakan kutipan blok? Karena kutipan yang diambil itu adalah lebih dari 4 baris. Gitu. Jika sebuah tugas memuat terlalu banyak kutipan blok, ada kesan yang diberikan bahwa mahasiswa terlalu bergantung pada pemikiran sarjana. Makanya dalam karya ilmiah disarankan lebih banyak kutipan tidak langsung daripada kutipan langsung. Jika mahasiswa mau mengutip sumber yang ditulis dalam bahasa Inggris, kutipan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sebuah catatan harus dimasukkan yang menjelaskan bahwa terjemahan itu adalah terjemahan penulis disertai dengan penjelasan. Begitu juga begini, kalau saudara memakai literatur bahasa Inggris dan kemudian saudara mau membuat kutipan, maka buku bahasa Inggris, literatur itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi harus diberi penjelasan. Ini adalah diterjemahkan atau terjemahan penulis, seperti itu. Jadi poin yang ketiga, kutipan yang ketiga itu tepat, boleh melakukan seperti itu. Yang keempat, sama ya, kutipannya seperti ini, kutipan asli. Kemudian itu adalah keempat. Jadi yang keempat itu juga tepat, artinya dia juga berinteraksi dengan teks itu, berinteraksi dengan kutipan asli itu. Yang keempat, jika mahasiswa ingin meringkas suatu sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi ia tetap harus menyertakan catatan kaki yang menunjukkan sumbernya. Jadi jenis yang keempat ini tepat. Kenapa? Karena dia menyertakan catatan kaki. Jadi dia meringkas. Jadi paragraf Pak Arit tadi, kutipan dari Pak Kalrit tadi, itu diringkas dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Berarti ini termasuk berarti kutipan tidak langsung. Nah, tetapi meskipun kita meringkas dan kita tidak perlu menggunakan tanda kutip ya, karena itu kutipan tidak langsung ini. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi tetap harus menyertakan catatan kaki yang menunjukkan itu sumbernya. Perhatikan bahwa dalam contoh ini mahasiswa menggunakan kata-katanya sendiri untuk mengungkapkan gagasan Pak Arit. Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi ia tetap harus menggunakan catatan kaki untuk memberitahu pembaca di mana gagasan Kalrit dapat ditemukan. Ketika sebuah sumber digunakan dalam cara ini, biasanya kata lihat digunakan sebelum dalam catatan kaki. Artinya begini, kalau poin yang ketiga tadi, jenis yang ketiga tadi, diarahkan untuk membuat kutipan blok, tapi kalau poin yang keempat ini adalah
kutipan tidak langsung. Artinya tadi kutipan Pak Arit, kutipan asli tadi, itu diringkas. Nah, kalau kita meringkas, berarti kita tidak perlu menggunakan tanda kutip, karena kalimat paragrafnya tidak sama persis dengan teks aslinya. Meskipun idenya sama, tetapi tetap diberikan sumbernya. Yang kelima, ini asli, kutipan asli, lalu ini adalah kutipan penulis. Sudah perhatikan di sini. Ada konsensus umum di antara sarjana bahwa tema utama buku ini berhubungan dengan kekudusan. Tema ini merupakan tindak lanjut logis dari tema keluaran. Kedua buku ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari perjanjian yang telah dibuat oleh Yahweh dengan umatnya. Keluaran berfokus pada apa artinya menjadi kepemilikan berharga Yahweh, dan Imamat berfokus pada apa artinya menjadi bangsa yang kudusnya. Semua subtema lain berhubungan dengan tema utama ini. Apakah kutipan ini pantas atau tidak pantas? Kira-kira. Oke, kutipan ini tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Atau tidak? Tidak boleh. Pertama, meskipun perubahan kecil sudah dibuat, mahasiswa belum merangkum gagasan Khalid ini dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Jadi contoh di atas menunjukkan kutipan tidak tepat. Jadi begini, dia memang berusaha merangkum gagasan dari Pak Arit menggunakan kata-kata sendiri. Tetapi dia belum merangkum gagasan ini secara komprehensif. Jadi tadi ada 2 paragraf ya, Pak Arit tadi yang warnanya biru itu. Tetapi dia memang merangkum gagasan itu, tetapi dia tidak meringkas secara keseluruhan inti atau pokok dari pembahasan itu. Jadi ini tidak tepat. Mahasiswa itu harus menggunakan kata-kata persis Khalid dan tanda kutip kalau memang mau dijadikan kutipan blog. Nah, atau meringkas gagasannya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda seperti contoh nomor 4 tadi. Jadi kalau ingin dijadikan kutipan blog, saudara lihat contoh yang kedua dengan contoh yang ketiga. Tetapi kalau mau meringkas, kemudian meringkas atau merangkum, jadi lihat nomor 4 tadi, contoh 4. Nah, contoh yang kelima ini, dia ingin merangkum, tetapi tidak lengkap, tidak secara komprehensif penjabarannya. Jadi itu kurang tepat atau kurang pantas. Yang keenam, ini asli ya, jadi ini kutipan asli sama persis dari artikel Pak Arit yang warnanya biru itu. Nah, kemudian ada orang yang nulis seperti ini. Kutipannya seperti ini. Dalam diskusi sebelumnya, saya telah menunjukkan bahwa Alkitab Imamat memiliki 2 tema utama, kekudusan Allah dan perlunya pengorbanan. Tidak ada tema yang dapat dianggap sebagai tema utama. Kedua tema saling melengkapi. Tepat nggak kira-kira? Ya, tepat. Kenapa tepat? Saudara bisa lihat di sini. Dalam diskusi sebelumnya, saya telah menunjukkan. Nah, ini namanya dibandingkan. Saudara lihat tadi ya, catatan kakinya. Kenapa ini tepat? Bentuk kutipan seperti ini tidak diperlukan, karena tidak ada bagian dalam tulisan mahasiswa yang berasal dari artikel Khalid. Namun penggunaan sumber akademis ini sangat terpuji, karena referensi ke artikel Khalid tidak hanya menggunakan bahwa mahasiswa sudah membaca dan pertimbangan perspektif lain, tetapi juga mengarahkan pembaca ke perspektif yang berbeda. Itu supaya pembaca dapat memotong keputusan sendiri mengenai persoalan ini. Nah, sebenarnya kutipan seperti ini tidak diperlukan ya, sangat jarang sekali. Tetapi kalau kita menggunakan ini merupakan penggunaan sumber akademis yang sangat terpuji. Artinya begini, kalau kita membaca artikel, contohnya di artikel Pak Arit itu mengutip salah satu buku artikel namanya Wenham. Nah, kita mengatakan dalam artikel sebelumnya, nah seperti itu.
itu seperti membandingkan. Makanya di bawah tadi ada tulisan BDK, bidik atau BMD, membandingkan. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan ini, tetapi kalau melakukan ini merupakan sikap yang terpuji. Artinya akan menolong pembaca untuk melihat, contohnya ketika Pak Arit mengutip Wenham, maka kita bisa cari buku yang Wenham. Oh ya benar ya, ini apa kutipan yang dipakai. Pak Arit mengutip bukunya Wenham, seperti itu. Sebuah sumber dapat disebutkan dengan memakai cara ini dalam catatan kaki ketika mahasiswa ingin mengontraskan pandangannya dengan pandangan yang berbeda dari penulis lain, atau ketika mahasiswa ingin membandingkan pandangannya dengan pandangan serupa. Jadi ini seperti membandingkan, contohnya bandingkanlah, begitu. Jadi dalam artikel sebelumnya, nah, itu berarti berusaha membandingkan. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketujuh, sama ya kutipannya, sama kutipan asli. Kutipan penulis. Kira-kira kutipan seperti ini tepat atau tidak? Ya, tepat. Wenham mewakili konsensus ilmiah. Ketika dia menulis kuduslah kamu sebab aku kudus, bisa disebut moto imamat. Bisa lihat di sini ya. Oke. Kemudian ini ada tulisan Wenham, sebagaimana dikutip oleh Alfred. Oke, kita lihat bagaimana komentar. Dalam contoh ini mahasiswa mengakui bahwa dia menemukan kutipan Wenham dengan membaca artikel Alfred. Jika mahasiswa tidak pernah berkonsultasi dengan komentar Wenham, tetapi tidak menyebutkan artikel dari Alfred di catatan kaki, ada kesan yang diberikan bahwa dia sudah menemukan kutipan Wenham kalau penelitiannya sendiri. Namun, kalau pembacanya artikel yang mendorong mahasiswa untuk membaca komentar Wenham untuk dirinya sendiri, dan jika mahasiswa kemudian memutuskan untuk menggunakan kutipan yang sama yang dipilih oleh Cardiff karena alasan sendiri, maka dia tidak perlu menyebutkan read di catatan kaki. Singkatnya, dengan menggunakan kutipan yang tepat, seorang mahasiswa dengan jujur bisa mengkomunikasikan ketergantungan pada karya penulis lain. Jadi begini, contohnya Pak Arit tadi mengutip tulisan Wenham. Jadi kalau kita mau pakai pendapatnya Wenham, jadi kita bisa tulis Wenham, halaman catatan kakinya tulisannya Wenham, contohnya buku apa, halaman 90, sebagaimana dikutip oleh Pak Kalwit, begitu. Karena kita tahu pandangan Wenham dari mana? Dari artikel Pak Arit, begitu. Kalau kita cuma tulis Wenham dan kita tidak serahkan Pak Arit, seolah-olah kita tahu pendapat Wenham itu karena kita membaca buku sendiri, padahal kan kita dari artikel Pak Arit. Lah harusnya nulisnya seperti itu. Wenham, bukunya apa, halaman berapa, sebagaimana yang telah dikutip oleh Pak Kalvik dalam buku ini, halaman sekian. Seperti